Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Kartika dengan NIM 12120100182. Yang terhormat Ibu dosen pengampu, Ibu Nenggustini MPD MAG. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bimbingan konseling di sekolah, mata kuliah bimbingan konseling. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi apa saja yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian bimbingan dan konseling. Yang kedua ada fungsi bimbingan konseling di sekolah. Yang ketiga ada syarat bimbingan konseling di sekolah. Yang keempat ada prinsip bimbingan konseling. Yang kelima ada mengimplikasikan suatu program bimbingan. Baik ya, selanjutnya ada pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling itu adalah dua pengertian. Jadi mereka itu berhubungan tapi beda maknanya. Kalau bimbingan adalah bantuan yang dapat diberikan oleh penasehat akademik kepada mahasiswa agar mereka dapat mengambil keputusan berkaitan dengan kegiatan akademiknya dan menentukan tujuan karirnya. Kalau misalkan konseling itu suatu situasi bantuan penyelesaian masalah yang bersifat terbuka dengan bertemu muka yang diberikan oleh tenaga profesional. Jadi kita bisa menyimpulkan ya kalau bimbingan dan konseling itu merupakan istilah yang berbeda, tetapi maknanya berhubungan erat gitu ya, yaitu bantuan kepada mahasiswa atau sekelompok mahasiswa dalam proses perkembangan ke arah kedewasaan dan membantu penyelesaian masalah. Bimbingan lebih bersifat preventif, kalau misalnya konseling lebih bersifat kuratif. Oke, pembahasan selanjutnya ada fungsi bimbingan konseling di sekolah. Nah, di sini tuh ada dibagi menjadi 10. Yang pertama ada fungsi pemahaman, yang kedua ada fungsi preventif, yang ketiga fungsi pengembangan, yang keempat fungsi penyembuhan, yang kelima fungsi penyaluran, keenam fungsi adaptasi, 7 fungsi penyesuaian, yang kedelapan fungsi perbaikan, 9 fungsi fasilitasi, dan yang terakhir ada fungsi pemeliharaan. Oke, next ada syarat bimbingan dan konseling. Di sini tuh kita membahas tentang syarat-syaratnya. Yang pertama itu harus tersedianya guru pembimbing yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling. Yang kedua itu tersedianya ruangan khusus bagi penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga itu kegiatan bimbingan dan konseling menjadi bagian dalam kurikulum penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Baik, selanjutnya ada prinsip-prinsip bimbingan konseling. Yang ke-1 itu harus ada sasaran layanan. Itu tuh untuk memperhatikan tahapan perkembangan, memperhatikan adanya perbedaan individu dalam layanan. Yang kedua ada berkenaan dengan permasalahan yang dialami individu. Itu tuh kayak menyangkut kondisi mental maupun fisik individu terhadap penyesuaian pengaruh lingkungan baik di rumah, sekolah, dan masyarakat sekitar. Oke, lanjut. Yang ketiga itu ada program pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, program bimbingan dan konseling ini harus fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan. Program ini juga disusun dengan mempertimbangkan adanya tahap perkembangan individu. Oke, selanjutnya yang keempat, berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan layanan. Pelayanan diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu secara mandiri membimbing diri sendiri. Oke, next ya. Di sini yang terakhir ada mengimplikasikan suatu program bimbingan. Yang ke-1 harus ada fasilitas. Fasilitas pokok yang dibutuhkan di sekolah nih, pastinya harus ada tempat kegiatannya dan ruangan pelayanannya. Yang kedua, tersedianya perlengkapan elektronik seperti komputer. Komputer untuk apa? Untuk mengelola data hasil aplikasi instrumen BK dan program-program khusus BK melalui komputer. Yang ketiga itu buku-buku panduan. Nah, di sini tuh buku-buku panduan tuh hendak untuk kita tuh untuk mengetahui gitu ya tentang BK itu apa sih gitu. Terus yang kedua itu harus ada surat-surat keputusan dan peraturan tentang BK di sekolah. Yang keempat ada kelengkapan administrasi. Perlu
tersedia kelengkapan administrasi. Yang paling utama itu ada format satuan layanan dan pendukung, himpunan data angket, instrumen lainnya, laporan, serta surat penyuratan dan pandangan orang tua siswa. Yang kelima itu yang terakhir, ada tersedianya tenaga guru pembimbing. Ketersediaan guru pembimbing merupakan menunjang pokok kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah, baik yang sudah mengikuti sertifikasi dari dinas terkait ataupun yang belum. Tetapi memahami tugas dan tanggung jawab sebagai guru pembimbing itu wajib. Apakah ada yang ingin ditanyakan?